Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Kalau di Eropa pada umumnya wali baptis Bapak dan Ibu Serani itu dipilih oleh orang tua dari si anak. Dan hanya satu pasang ini menjadi Bapak Serani dari anak ini. Kalau di sini kan bisa satu pasang itu untuk 20 anak. Jadi dia Bapak Serani. Karena kalau di tradisi di kekatolikan di sana rupanya sangat erat hubungan Bapak Serani, Ibu Serani dengan anak baptis. Mereka lah menjadi pendukung nanti kalau masih hidup mereka, kalau perkawinannya kan mereka lah nanti yang tampil lagi. Jadi ada wali baptis yang memang dipilih oleh orang tua, masih famili sebenarnya kan. Dan rupanya berulang tahunlah si anak baptis ini, ulang tahun ke-6. Jadi banyak orang yang memberi kado, senang kali anak ini. Wali baptisnya datang memberi kado, tapi di kotak-kotak kecil sama dia. Nah, kemudian sesudah mereka pergi, dibongkar anak inilah dia itu. Dan ketika dia membuka kotak itu, nangislah dia. Bapak baptis apalah dikasih, yang lain dikasih coklat, ini entah apa ini, dirobekinya di kotak itu. Pala kali aku kan. Terkejut, kenapa kau nangis? Hanya ini dikasih kertas. Apa dilihatlah rupanya di situ dikasih memang cek. Dan tinggi sekali karena diwariskan kepadanya satu rumah. Kalau nanti besar satu rumah. Wah, ini waduh, kenapa? Akhirnya diterangkan sama dia, nanti rumahmu ini dibuat oleh bapak itu dan ibu itu. Ada satu rumahmu nanti kalau kau besar di rumahmu. Nah, memang si anak tak mengerti kan. Kertas yang diinginkan coklat, bonbon, entah apa. Dirobekinya lah. Inilah karena tak mengerti. Tapi ada juga orang yang dewasa ini ya. Banyak orang seperti itu kan. Sudah ada tanda-tanda di situ, dilarang lewat di sini karena ada lubang atau apalah kan. Tetap juga sudah dilihatnya pun dia pergi dan akhirnya jatuh ke dalam lubang. Si anak ini tadi mengapa? Memang karena tak mengerti. Kalau si orang dewasa ini mengerti tapi tak mau melaksanakannya, orang inilah yang bebal. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kita mendengarkan kata-kata Yesus yang luar biasa sebenarnya. Kasarnya apalagi kalau di tengah ini dari Injil pula ya. Untuk orang Yahudi memang anjing ya. Pada waktu itu anjing belum dipelihara, jadi berkeliaran itu. Pada masa itu rupanya di tanah tengah Yahudi jadi banyak juga rabies dan seterusnya, sehingga anjing itu sangat dibenci. Babi, wah apalagi babi, haram kan. Namun ada juga orang Yahudi yang memelihara babi demi komersial, untuk dijual kepada orang-orang kan. Jadi kedua makhluk yang hina ini, sebenarnya kalau sekarang kan anjing itu tidak lagi untuk dikutuk, malahan disayangi. Ya, jadi dikatakan oleh Yesus, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Nanti akan diinjak-injak dan malahan akan berbalik mengoyak kamu. Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, kita harus melihat dalam konsep apakah Yesus mengatakan ini. Pertama, kita semua di dalam arti ini adalah bait Allah yang kudus. Kedua suster ini adalah bait Allah. Di dalamnya ada Allah. Jadi kita ini betul-betul kudus sebenarnya, sangat suci. Kalau akhirnya kita membiarkan masuk yang tidak kudus, itulah tadi kita berikan diri kita kepada anjing dan babi. Kalau kita lihat sebenarnya kan sudah jelas itu kalau di mana-mana tertulis narkoba musuh.
jauhi narkoba, di mana-mana kan. Tetapi justru ditulis pun begitu. Orang masih memasukkan dirinya ke jurang atau ke sampah seperti itu. Dan inilah akhirnya barang kudus yang ada dalam dirinya menjadi diberikannya kepada anjing dan babi tadi. Dan akhirnya dia terjerumus. Banyak hal seperti itu kan, bukan hanya narkoba, entah inilah, entah ini. Dan itulah sebenarnya kita harus menjaga. Memang sempit jalan untuk menuju kehidupan, kata Yesus tadi kan. Untuk bertahan supaya kita jangan akhirnya jatuh ke dalam hal-hal narkoba kah, atau judi, atau jenis yang lain. Memang sempit, sulit. Karena kita harus mengontrol diri, itulah sulitnya. Tapi luas jalan menuju ke sana. Kalau mau ya suka-sukamu di situ. Suka-sukamu, tak ada persoalan, bisa, bebas. Inilah yang diingatkan oleh Tuhan. Pertama kepada diri kita, tapi juga kepada orang lain. Artinya di sini, kalau kita tahu memang orang ini sudah begitu, ya kita katakanlah dulu ada gila-gilanya kan, lantas kita kita suruh pula dia datang ke gereja, sama sekali dia tidak mau sebenarnya kan. Entah apa nanti, bisa saja dia waktu menyambut komuni, nanti dibawanya komuni itu ke bangku. Tak percaya aku di sini, dirusakkannya kan. Walaupun dia mungkin Katolik. Dalam hal inilah kita pun harus menjaga kekudusan yang ada di dalam gereja kita, di dalam ajaran kita, tidak menjadi asal kita berikan itu supaya orang menjadi apa. Kalau memang orang itu tidak kita lihat layak, jangan kita coba-coba. Nanti kau kasih pula kitab suci kepada orang yang memang sama sekali tak mau kan, dipijakinya nanti kitab suci itu. Disinilah para bapak dan ibu, anjing dan babi diumpamakan seperti ini. Pertama memang bisa saja sifat anjing dan babi itu akhirnya kena ke diri kita. Tapi bisa saja kita akhirnya melihat sana, kita pun memberikan yang tidak benar kepada orang yang memang seperti anjing dan babi. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, ketika dikatakan perbuatlah demikian juga kepada mereka, apa itu? Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, yang baik ya, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan pada hari ini kita tidak akan pernah mengutuk orang umpamanya ya, seperti anjing kau, babi kau, tetapi sifat-sifat yang memang busuk dari sifat yang dikatakan itu anjing atau babi lah menurut orang Israel, jangan pernah kita masukkan ke dalam diri kita. Dan juga jangan kita buat kepada orang lain. Dan semoga akhirnya dengan itu kita bisa sampai kepada kebijaksanaan dan keadilan. Amin.